Ya, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh partisipan. Nah, untuk itu kita akan lanjut kembali kepada penjelasan kita mengenai rahasia lancar dalam berpublic speaking. Ya, baik. Selanjutnya, kita akan membangun sebuah koreksi dalam berpublic speaking. Nah, sebagaimana yang Coach jelaskan sebelumnya, dengan membangun sebuah koneksi dengan audiens, dan koneksi itu tidak hanya gimana cara kita berkomunikasi dengan mereka, tapi juga melalui kontak mata, tersenyum, gunakan gestur yang baik, menggunakan body language yang baik ketika berpublic speaking dengan audiens kita. Oke, dan selanjutnya kita menyampaikan pesan. Ketika kita sudah memahami sebuah audiens, seorang audiens, kita sudah melakukan pendekatan dengan audiens dengan tersenyum, dengan kontak mata yang berarah kepada audiens dan dapat berbahasa dengan audiens dengan baik. Dan kemudian kita menyampaikan pesan. Sampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan menarik. Nah, kadang nih audiens tuh bosan ngelihat kita berbicara karena apa? Karena terlalu berbelit-belit, karena terlalu tidak to the point. Nah, gitu. Jadi kadang audiens tuh bosan dengan kita tuh karena tidak kita tuh nggak dapat apa yang yang menjadi sasaran ataupun tujuan gitu ya. Tujuan pesan yang ingin kita sampaikan. Karena apa? Karena kita terlalu banyak penggunaan kata, pengulangan kata ataupun kalimat-kalimat yang tidak seharusnya kita keluarkan seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini Coach akan menjelaskan mengenai ya. Selanjutnya kita akan mengulik mengenai menguasai teknik. Jadi di dalam sebuah komunikasi dan juga public speaking pastinya memiliki sebuah teknik, teknik dalam berbicara ataupun menyampaikan sebuah pesan. Nah, di mana yang pertama mengenai struktur presentasi. Nah, di mana kita tahu nih apa yang akan kita sampaikan. Di mana konsep dalam berpublic speaking yang pertama adalah pembuka. Pembuka dan kemudian adalah isi dan kemudian penutup. Nah, jadi dalam sebuah konsep public speaking, apapun itu, maupun itu MC, maupun itu pidato, maupun itu narasi, ataupun itu uh, yang berhubungan dengan public speaking, pastinya memiliki 3 konsep penting tersebut. Yakni yang pertama pembukaan, kita biasanya memiliki konsep ataupun narasi pembukaan kita masing-masing. Contohnya dengan salam, contohnya dengan yel-yel, ataupun dengan mukaddimah kalau yang muslim seperti itu. Nah, juga kita jabarkan isinya dan kemudian penutup. Jadi 3 konsep dalam public speaking yakni pembuka, isi, dan penutup. Dan kemudian yang kedua kita akan mempelajari mengenai bahasa tubuh. Nah, di mana kita paham bagaimana cara memiliki bahasa tubuh ataupun yang kita kenal dengan body language. Nah, body language ini dapat kita gunakan ketika kita berbicara di depan publik. Nah, di mana contoh seperti gerakan tubuh, gerakan tangan yang dapat kita gunakan untuk dapat memperjelas. Nah, contohnya seperti apa, Coach? Contohnya, ketika kita memperkenalkan diri, nah, kita boleh meletakkan tangan kita ke sebelah, ke sebelah kiri. Contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Nah, kita boleh meletakkan tangan kita di sebelah kiri. Saya Muhammad Rizky. Nah, tangan kita boleh dimainkan sebagai gesture ataupun body language kita kepada audiens. Nah, kita bisa bilang body language ini adalah peran yang sangat penting. Agar apa, Coach? Body language ini kita pelajarin. Agar audiens kita itu tidak bosan. Nah, bayangkan kalau kita tuh presentasi tangan kita dilipat 2,
Nah, kaki kita dirapatkan tanpa ada gerakan body language yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan kepada audiens. Pasti audiens kita merasa bosan dan merasa penat untuk mengikuti ataupun mendengarkan kita berpublic speaking. Nah, kalau kita memiliki energi, energi ataupun penyampaian dengan gestur tubuh yang benar, pastinya kita bisa dapat menyerap pesan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, oke. Selanjutnya, 3 teknik yang harus kita pelajari yakni suara dan nada. Nah, di mana di dalam suara, kita pasti menggunakan yang namanya cara kita mengeluarkan suara. Nah, konsep yang sering digunakan seorang public speaker adalah menggunakan pernapasan diafragma. Nah, di mana pernapasan diafragma melalui pernapasan rongga perut. Nah, rongga perut inilah yang mengolah suara agar suara yang dikeluarkan lebih soft, lebih bulat, lebih enak didengar audiens. Ataupun kita sering mendengar suara yang cempreng. Bayangkan kalau kita ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti nggak enak tuh. Tapi kalau kita ngomongnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kita menggunakan pernapasan diafragma? Gimana nih Coach? Caranya supaya kita bisa menggunakan nafas diafragma, mengeluarkan suara yang bulat nih, dan enak didengar oleh audiens. Nah, untuk caranya, yakni pertama kita boleh tarik nafas, dan kemudian perutnya kita gembungkan. Perut kita gembungkan. Nah, ketika kita tarik napas, kita gembungkan dan kita berbicara, langsung berbicara seperti kita keluarkan. Assalamualaikum. Nah, tapi tidak ditahan tenggorokan, namun perut ketika kita berbicara dia otomatis kempes. Kita kempiskan. Nah, kita kempiskan contohnya seperti tarik napas, perutnya digembungkan, dadanya ditegakkan, baru kita ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky dari, boleh ada penekanan intonasi. Nah, sebagaimana suara yang kita keluarkan sangat mempengaruhi dengan audiens yang mendengarkan ketika kita berpublic speaking. Nah, jadi untuk kedepannya teman-teman sekalian mungkin bisa menggunakan yang namanya suara diafragma. Nah, jadi tidak hanya penyanyi aja yang harus belajar teknik diafragma, tapi seorang public speaker, seorang pembicara di depan umum harus menggunakan yang namanya suara diafragma ataupun pernapasan diafragma yang kita kenal. Oke, kemudian nada. Di mana nada ini kita harus mengetahui yang namanya intonasi. Apa sih Coach intonasi? Nah, intonasi adalah penekanan di sebuah kalimat. Contoh, hari ini kita akan pergi. Nah, perginya kita tekankan. Nah, itu merupakan intonasi. Hari ini kita akan pergi. Tapi kalau nadanya kita turunkan, hari ini kita akan pergi. Nah, itu jadi artinya berbeda gitu. Jadi seperti kita bertanya sama menjelaskan gitu. Ungkapan atau pertanyaan. Jadi kalau nadanya kita ubah, intonasinya kita ubah, maka artinya juga akan berbeda. Seperti itu. Nah, contohnya seperti contoh lain, apakah ayah sudah makan? Nah, itu pertanyaan, gitu. Ataupun apa ayah sudah makan? Nah, jadi setiap penekanan ataupun intonasi itu sangat berpengaruh ketika audiens kita mendengarkan. Jadi kita harus mengetahui mana yang harus kita tekankan, mana yang harus kita perjelas dalam public speaking. Nah, contohnya seperti kita berbicara di depan umum, halo, gitu, ataupun halo, perkenalkan saya Rizky, saya merupakan, nah itu merupakan yang namanya intonasi yang harus kita ketahui. Nah, peran intonasi dalam public speaking itu sangat penting. Jadi kalau kita berbicara di depan umum, tidak ada yang namanya intonasi, maka audiens kita bakal ngantuk ataupun sangat tidak enak didengar gitu. Jadi konsepnya suara diafragma dan juga intonasi yang tidak kita lupakan dalam public speaking. Nah, oke, selanjutnya mengenai menghilangkan rasa cemas.
Oke, gimana sih coach caranya menghilangkan rasa cemas gitu? Nah, rasa cemas, deg-degan pasti kita pernah mengalaminya gitu. Apalagi sedang menghadapi presentasi ataupun eh, event yang besar gitu, yang sangat kita takuti gitu dalam public speaking. Nah, seperti yang telah coach jelaskan, nah untuk menghilangkan rasa cemas, kita bisa mengatur pernapasan gitu. Makanya ketika orang itu panik nih gitu, pasti pasti temannya bilang coba tarik nafas dulu. Nah, gitu. Itu supaya apa sih coach? Nah, gitu. Supaya kita bisa menetralisirkan nah pernapasan kita dan otomatis hati kita pun dada kita pun jadi tenang gitu. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa cemas kita bisa mengatur pernapasan dan ataupun bisa disebut dengan self talk. Self talk itu adalah ketika diri kita berkomunikasi sama diri kita sendiri. Seperti kita bilang ke diri kita untuk tenang, aku pasti bisa ataupun contoh lain afirmasinya seperti aku pasti bisa nih tampil. Aku pasti bisa tampil bagus nih di hadapan audiens. Nah, jadi itu ketika kita melakukan self talk tersebut kepada diri kita, maka hasil yang dikeluarkan, nah, visual yang kita keluarkan, maka sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Selanjutnya, yakni visualisasi positif. Nah, di mana bayangkan diri kita berada dengan percaya diri yang lancar. Nah, itu seperti tadi yang kita bilang adalah self-talk. Gitu. Di mana kita mempengaruhi diri kita, mempengaruhi diri kita dengan afirmasi-afirmasi positif. Nah, supaya kita nggak gugup dan pesan yang kita sampaikan sama audiens itu dapat tersampaikan. Dan kemudian fokus pada tujuan. Nah, ingat kita berpublic speaking itu tujuannya untuk apa gitu, bukan untuk memperbangga diri, memperkemas diri lebih over ataupun um, sombong gitu kan. Nah, tapi kita berpublic speaking untuk menebar kebaikan ataupun mengajarkan orang ataupun ilmu yang ada sama diri kita terus ajarkan ke banyak orang gitu. Jadi kita harus memiliki tujuan public speaking yang positif gitu. Jadi jangan sampai public speaking yang kita punya, bakat public speaking yang kita punya menjadi nilai kesombongan untuk kita memperkemas kesombongan itu dalam retorika seperti itu. Kemudian, nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai mengatasi nervous ataupun grogi. Kemudian, gimana sih cara melepaskan rasa takut? Nah, ini konsep melepaskan rasa takut ini terus menghantui diri kita ketika kita berpublic speaking. Nah, cara satu-satunya yakni berlatih. Nah, kita harus bisa berlatih, sering berlatih public speaking, berbicara di depan cermin, merekam diri kita. Nah, karena semakin kita sering berlatih, maka kita akan semakin percaya diri nih sama diri kita. Seiring berjalannya waktu, rasa takut kita akan berkurang, digantikan oleh persepsi ataupun keyakinan. Nah, kalau kita sering berlatih nih, maka otomatis behavior system kita yang terdapat di dalam diri kita akan berpersepsi kita bisa karena kita sudah yang namanya mempersiapkan dengan matang. Dan kemudian seperti tadi mengenali audiens kita. Nah, bayangkan audiens kita sebagai teman orang yang kita kenal. Jadi kita jangan takut dengan audiens. Anggaplah kita itu sedang berbagi informasi penting dengan teman dekat kita yang sudah kita kenal. Seperti itu. Karena kekuatan pikiran itu sangat mempengaruhi segala aspek gitu. Kemudian memilih panggung. Nah, pilihlah panggung yang nyaman sesuai dengan kebutuhan kita dan juga pastikan mikrofon berfungsi dengan baik dan memiliki ruang gerak yang cukup. Nah, di mana untuk memegang mikrofon pun kita memiliki aturan. Itu jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh dengan mulut kita berbicara. Nah, jadi kita pastikan dulu mikrofon tanpa mengetuk-ngetuknya. Nah, dalam berpublic speaking dilarang untuk mengetuk-ngetuk mikrofon. Jadi namun kita boleh langsung bersuara. Nah, seperti cek, halo. Nah, kita boleh tes seperti itu.
Nah, jadi kalau teman-teman tahu untuk jarak mikrofon ke mulut kita itu dari 5 jari seperti ini. Nah, 5 jari dan kemudian sini mikrofon. Tidak dekat dengan terlalu dekat dengan bibir dan mic-nya pun tidak masuk ke mulut ya gitu. Tapi berjarak tangan 5 jari seperti ini. Nah, baru mikrofon berada di sini agar suara yang dihasilkan terdengar dengan jelas. Oke, kita sudah belajar tentang melepaskan rasa takut. Kemudian, nah, selanjutnya, nah, di sini adalah berlatih dan persiapan. Nah, pertama kita harus bisa membuat outline, di mana outline-nya tuh apa aja ringkasan dari narasi-narasi presentasi kita. Bahkan coach juga menerapkan outline ini sebelum berpublic speaking. Nah, kita buat narasi per slide. Nah, jadi narasi A yang akan kita jelaskan, slide A yang akan kita jelaskan, nah, kita sudah buat narasinya. Apa yang akan konteks yang akan kita sampaikan. Contoh, garis besarnya. Contohnya, pertama kita akan menjelaskan mengenai public speaking ini gitu kan. Public speaking. Apa aja yang akan kita jelaskan? Yang pertama konsepnya, tekniknya, ataupun penerapannya, gimana secara mengatasinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus punya outline ataupun narasi per poin yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua, menyiapkan visualnya. Visualnya seperti apa, Coach? Nah, contohnya alat peraga, gambar, video, ataupun PowerPoint, dan sejenisnya. Dan kemudian berlatih secara teratur. Nah, semua konsep ini tidak akan dapat terrealisasikan sama diri kita kalau kita tuh tidak berlatih dengan secara teratur dan juga konsisten. Nah, kita harus bisa konsisten berpublic speaking dan yang paling penting kita harus bisa mencintai public speaking. Nah, kita harus merasa public speaking ini adalah passion kita agar kita bisa berpublic speaking dengan lancar dan baik. Seperti itu. Dan kemudian kita melakukan simulasi. Melakukan simulasi presentasi di ruangan yang mirip dengan tempat Anda berbicara. Ataupun uh, kalau di panggung itu namanya GR ya gitu. Jadi kita boleh gladi dulu, GR dulu. Nah, kita boleh melakukan gladi untuk bisa sebelum tampil di depan umum. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai membangun sebuah kepercayaan diri. Nah, gimana sih cara kita membangun percaya diri? Nah, gimana caranya percaya diri? Ya percaya sama diri kita gitu. Percaya sama diri kita sendiri. Nah, gitu. Jadi konsep percaya diri itu luas. Gitu. Namanya aja udah percaya diri. Ya kita harus percaya sama diri kita. Kalau kita sendiri aja itu nggak percaya sama diri kita, nah siapa tahu yang akan percaya sama diri kita. Nah, jadi konsepnya kita harus percaya sama diri kita, punya potensi. Setiap orang pasti memiliki potensinya masing-masing, dan setiap orang pasti memiliki bakatnya masing-masing, dan setiap orang juga pasti ada kesempatan untuk berubah, dan setiap orang pasti punya kesempatan untuk jadi lebih baik. Nah, jadi kita harus bisa membangun kepercayaan diri melalui persepsi, melalui pikiran kita, melalui mental yang tertanam di dalam diri kita. Jadi tumbuhkan mental yang baik, tumbuhkan persepsi yang baik. Jangan pernah takut dengan resiko, karena resiko terbesar dalam hidup adalah kematian. Gitu. Jadi konsepnya kita harus bisa percaya diri, tidak ada yang kita takuti di dunia ini kecuali resikonya itu ya kematian gitu. Resiko terbesar dalam hidup itu adalah kematian gitu. Jadi kalau masih luka ataupun masih cobel-cobel gitu ataupun masih dijudge orang aja, nah itu bukan resiko terbesar gitu. Jadi resiko terbesarnya yang kita takuti adalah sebuah kematian gitu. Itu resiko terbesar dalam hidup. Oke, kemudian kita kuasai materi. Dengan kita menguasai materi, pasti kita bakal dapat menyampaikan materi kita dengan baik dan dapat diserap oleh audiens. Kemudian berlatih dengan cermin. Nah, kita boleh berlatih dengan cermin, berlatih dengan teman dekat kita, ataupun berlatih dengan
keluarga kita terdekat. Kemudian berlatih di depan orang lain. Nah, seperti tadi kita berlatih di depan keluarga, teman, dan sekelompok kecil. Dan kemudian fokus pada nilai. Ingatlah diri kita tentang nilai yang ingin kita sampaikan dan bermanfaat dan akan diperoleh audiens. Karena ilmu yang kita sampaikan ke audiens, nah itu akan bermanfaat untuk mereka dan akan diajarkan terus-menerus tanpa ada putusnya. Jadi untuk itu kita akan buka sesi tanya jawab. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab di dalam sebuah pelatihan dan webinar pada malam hari ini. Untuk kepada partisipan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, untuk yang bertanya, kami persilahkan untuk dapat raise hand. Oke. Oke, kami persilakan kepada Kak Richard Gulo untuk dapat bertanya mengenai seputar public speaking. Kami persilahkan. Baik, Coach. Di sini dalam pengalaman pribadi saya, terkadang saya sangat sulit untuk memahami materi dan sulit untuk menyampaikan materi. Jadi, apakah ada langkah-langkah atau tips yang baik untuk menyampaikan materi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Richard Gulo atas pertanyaannya. Gimana sih caranya supaya kita dapat memahami materi dengan cepat dan juga dapat menyampaikannya ke audiens? Benar ya, Kak ya? Betul, betul, Oke. Coach. Gimana cara kita memahami materi dengan cepat? Nah, oke. Jadi ketika kita ingin memahami materi dengan cepat, kita harus membuat yang namanya poin per poin. Nah, jadi kalau dalam public speaking itu ada yang namanya point to point. Nah, jadi poin pertama, nah itu harus kita ikutkan. Nah, ikutkan dengan poin selanjutnya. Harus berelasi, saling berelasi. Nah, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa memahami materi dengan cepat, kita harus banyak-banyak yang namanya meringkas ataupun memahami sebuah pengertian dan kita kembangkan dengan bahasa sendiri. Nah, di mana di situ kita akan lebih dapat memahami apa yang ingin kita sampaikan ke audiens. Dan yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya research. Nah, kita bisa search di contohnya ya, kita bisa buka di ChatGPT. Nah, gitu. Nah, kita bisa menggunakan ChatGPT, kita masukkan pengertian yang kita dapat, yang kita search, dan kemudian kita minta untuk diubah ke kalimat sederhana ataupun kalimat yang lebih kompleks gitu. Nah, jadi kemudian kita melakukan repetisi, baca ulang terus materi yang ingin kita sampaikan sampai kita benar-benar bisa menguasainya. Tapi konsepnya tidak dengan dihafal ya, Kak Richard ya. Tapi kita harus bisa memahami. Jadi per kalimat, per part yang ingin kita sampaikan harus kita pahami. Jadi jangan kita hafal. Karena kalau dihafal kita bisa aja lupa gitu. Tapi kalau kita pahami, nah itu akan melekat terus di dalam persepsi dan pikiran kita. Seperti itu, Kak Richard. Oke, apakah sudah jelas? Siap, sudah jelas, Coach. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Richard Gulo atas pertanyaannya pada malam hari ini. Oke, selanjutnya kepada partisipan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, kita buka sesi pertanyaan kepada Kak Vicky Ardiansyah untuk dapat menyampaikan pertanyaannya pada malam hari ini. Kami persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih Coach atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya Coach, bagaimana cara menarik perhatian audiens ketika kita berbicara? Mungkin itu aja. Terima kasih Coach. Ya, oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Vicky Ardiansyah atas pertanyaannya. Gimana sih caranya kita bisa menarik perhatian audiens? Nah, oke, gimana sih caranya supaya kita bisa menarik nih perhatian audiens supaya tertuju sama kita? Nah, gitu. Nah, yang pertama, kita harus bisa menyampaikan materi dengan lugas, dengan percaya diri. Nah, sebagaimana kita bentuk diri kita untuk dapat percaya diri tampil di depan umum. Yang kedua, kita harus bisa menggunakan gesture ataupun gerak tangan,
kepala, tubuh, gitu. Pandangan kita harus bisa ke audiens. Nah, kita harus bisa melihat semua audiens agar audiens tertuju sama kita. Dan yang paling penting adalah intonasi nih Kak Piki. Nah, dalam kita berbicara, kita harus bisa mengintonasikan setiap kata-kata. Harus ada penekanan-penekanan di dalam part public speaking kita. Nah, agar audiens itu dapat terus perhatiin kita. Nah, kita juga harus bisa membangun yang namanya koneksi. Nah, kita bisa ajak mereka ngomong, contohnya seperti ini nih. Oke, kalau saya bilang semangat, nah semuanya bilang semangat ya. Oke, gitu. Nah, itu kita bisa ajak mereka untuk berkomunikasi gitu. Jadi kalau kita ngomong di depan tanpa kita ada ibaratnya menjalin komunikasi dengan mereka ataupun timbal balik sama mereka gitu komunikasinya, nah itu maka mereka kayak merasa kita aja yang ngomong di depan gitu. Mereka ya, kita tuh nggak memperdulikan mereka, tapi tadi kita harus bisa membentuk mereka supaya mereka tuh fokus ke kita gitu. Ataupun apakah semua hari ini udah semangat gitu. Kita bisa memfokuskan ke situ. Ataupun ketika audiens kita nih udah nggak fokus ke kita nih gitu, kita boleh bilang seperti ini. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, boleh bilang pagi-pagi gitu, ataupun pagi-pagi luar biasa. Nah gitu. Nah, itu kata-kata itu ataupun yel-yel itu bisa kita gunakan di awal, di pertengahan, ketika audiens kita tuh udah nggak fokus ke kita. Kita harus bisa berkomunikasi dengan koneksi ke mereka dan mereka melakukan timbal balik ke kita. Nah, jadi kita harus bisa itu tadi ya, memperkuat komunikasi kita dengan audiens dengan cara juga body language, intonasi, udah gitu cara kita memandang mereka nih gitu. Gimana sih coach caranya supaya kita tuh nggak grogi mandang mereka, supaya audiens tuh terus ke kita gitu. Pandangannya ke kita gitu. Dan kita nggak grogi dipandangi mereka gitu. Caranya kita tuh nggak ngelihat matanya gitu. Kita tuh nggak boleh ngelihat matanya. Karena kita bakal grogi gitu. Kita bakal berpersepsi gitu. Tapi kita lihat keningnya gitu. Kita lihat di bagian sininya. Agar kita tuh tidak grogi ketika berbicara dengan lawan jenis. Ada tuh orang yang kalau berbicara dengan lawan bicaranya gitu. Lawan bicaranya tuh kayak tunduk gitu. Ataupun nengoknya ke samping, ke kanan ataupun ke atas gitu. Karena apa? Karena dia ngelihat matanya gitu. Tapi kalau kita ngelihat atasnya, keningnya gitu, ngelihat keningnya, nah itu bakal kita tidak akan grogi gitu. Jadi kita harus ketika kita berbicara kita fokus pada satu titik gitu. Contohnya atas kepalanya. Tapi orang yang melihat kita, nah itu beranggapan kita ngelihat matanya gitu. Tapi kita sebenarnya ngelihat ininya. Oke, seperti itu. Mungkin seperti itu Kak Piki mengenai gimana sih cara menarik audiens. Oke, apakah sudah cukup untuk jawabannya? Cukup coach. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Piki untuk pertanyaannya. Ya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Satu penanya lagi. Kami persilahkan untuk dapat bertanya pada sesi pertanyaan malam hari ini. Kami persilahkan. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin Coach ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan untuk partisipasinya pada malam hari ini dan closing statement-nya pada malam hari ini, tetaplah berkembang, teruslah berkarya dan percaya diri, yakin setiap orang memiliki potensinya masing-masing, setiap orang pasti memiliki bakatnya masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat berkembang di bidang yang dia merasa tidak mungkin dia bisa. Nah, jadi setiap orang pasti bisa berpublic speaking. Yang penting kita yakin, terus latih, terus berlatih, dan jangan pernah takut untuk dijudge. Ya, itu kita harus ambil di setiap momennya, di setiap momen kesempatan. Contohnya lagi di seminar, lagi di kelas, ketika dosen memberikan kesempatan kita untuk berbicara, nah kita keluarkan di situ kemampuan public speaking kita. Ketika seminar, ketika pemateri bilang untuk sesi pertanyaan, nah kita bisa menjadi pusat perhatian. Nah,
kita bisa boleh untuk bertanya, kita keluarkan public speaking kita. Karena dengan kita membiasakan kita tampil, kita berpublic speaking, maka akan lebih kita mudah untuk berpublic speaking dan public speaking kita akan lebih natural, tidak dibuat-buat ataupun lebih diserap oleh audiens kita. Seperti itu. Mungkin ya itulah closing statement dari Coach Rizky pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh partisipan yang telah berpartisipasi pada pelatihan dan webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.